datang di mata kuliah Farmasi Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait keluhan dan penarikan produk. Keluhan dan penarikan produk ini adalah salah satu dari 12 aspek CPOB. Mengapa keluhan dan penarikan produk ini menjadi satu aspek pada CPOB? Karena apabila kita menggunakan obat, apabila muncul respon yang tidak sesuai atau respon yang tidak menyenangkan atau respon yang menimbulkan reaksi fisiologi, maka produk tersebut harus ditarik dan penarikannya sendiri sudah diatur oleh peraturan dari BPOM. Untuk keluhan adalah bagaimana kita cara untuk menangani apabila ada komplain dari produk kita yang sudah digunakan oleh pasien. Yang akan kita pelajari adalah prosedur penanganan dan investigasi keluhan, termasuk apabila terjadi cacat mutu, lalu investigasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada corrective action dan preventive action, di mana untuk CAPA atau corrective action preventive action ini suatu tindakan untuk mencegah tindakan kesalahan berulang terjadi pada suatu sistem. Lalu cara melakukan penarikan obat menurut CPOB yang terbaru. Nah, kita masuk dulu pada penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali terhadap produk atau produk complaint, recall, and return. Keluhan itu adalah pengaduan dari pelanggan atau konsumen mengenai kualitas, jadi obatnya tersebut ada masalah atau tidak, mengendap atau tidak, kuantitas, volumenya, kadarnya sesuai atau tidak, khasiatnya ketika diminum tidak sembuh penyakitnya, dan keamanan. Untuk keamanan ini seperti yang lagi ngetren sekarang terkait dengan pencemaran di etilen glikol dan etilen glikol pada sirup, di mana untuk sediaan sirup sendiri menggunakan bahan tambahan yaitu propilen glikol, dan propilen glikolnya tersebut ditengarai adanya suatu cemaran. Untuk menarikan kembali atau produk recall adalah kegiatan menarik produk dari semua rantai distribusi. Jadi mulai dari pihak apotek nanti menyerahkan ke distributor, nanti dari distributor akhirnya dikirim ke industri atau ke perusahaan. Kapan dilakukan recall? Apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, adanya cemaran mikroba misalkan, ada yang mengarah pada keamanan seperti yang sekarang, ada cemaran dari dietilen glikol dan etilen glikol, penandaan yang lain, atau adanya efek yang merugikan kesehatan. Nah, bagaimana cara penanganan keluhan dan laporannya? Yang pertama, sesuai dengan CPOB, semua yang kita lakukan harus terdokumentasi. Jadi keluhan dan laporan dari pihak pasien atau pihak pengguna, misalkan dari dokter, itu harus terdokumentasi. Untuk keluhan dan laporan ditangani pada bagian yang bersangkutan dengan jenis keluhan atau laporan yang diterima. Misal,
volumenya tidak sama, berarti nanti untuk penanganannya diberikan kepada bagian produksi, bagian engineer, dan bagian kualifikasi, di mana tiga bagian tersebut nanti untuk bagian engineer akan melihat apakah semua sistemnya sudah berjalan secara benar. Bagian kualifikasi itu nanti akan melakukan kalibrasi pada peralatan, dan bagian produksi biasanya dilakukan investigasi kenapa kok volumenya tidak sama. Lalu dilakukan penelitian dan evaluasi, antara lain meninjau seluruh informasi yang masuk tentang keluhan atau laporan tersebut. Jangan-jangan yang hanya bermasalah satu produk tersebut, untuk yang lainnya tidak bermasalah. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap contoh sampel pertinggal. Jadi apabila ada keluhan dari produk, kita lihat di bagian QC kemarin ada sampel pertinggal. Sampel pertinggal itu adalah sampel yang sengaja ditinggalkan untuk mengecek waktu kadaluarsanya secara real time, yang pertama. Lalu selanjutnya yang kedua, tujuannya apabila ada suatu masalah dari batch yang bersangkutan, itu kita bisa investigasi. Lalu meneliti kembali semua catatan, semua data dan dokumentasi yang berkaitan dengan catatan batch, catatan distribusi. Jadi distribusinya itu dikirim menggunakan pihak ketiga, vendor apa, lalu catatan hasil pengujian dan sebagainya. Ini semuanya harus dicek apakah dari data tersebut ada masalah atau tidak. Untuk jenis keluhan yang pertama berkaitan dengan mutu. Mutu ini berkaitan dengan kualitas, menyangkut keadaan fisiknya. Bagaimana keadaan fisiknya? Kalau misalkan sedianya suspensi, dia tidak bisa terdistribusi lagi. Nah, itu menyangkut kegiatan mutu fisik. Kimia, kandungan dari senyawanya tersebut, dan biologi dari suatu produk. Jadi misalkan ada cemaran biologi dari produknya tersebut, kan di Indonesia sekarang temuan dari WHO banyak air yang tercemar oleh bakteri Escherichia coli, di mana untuk bakteri Escherichia coli itu umumnya ada pada tinja. Nah, berarti banyak sumur-sumur di Indonesia yang tercemar oleh tinja. Itu apabila digunakan pada proses produksi, kita cek kembali apakah water treatment plan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan persyaratan. Lalu efek samping yang merugikan seperti alergi, minum obat sakit kepala malah gatal-gatal, reaksi toksik, minum obat sakit kepala malah jadi toksik orangnya. Nah, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu reaksi fatal itu biasanya berkaitan dengan respon yang mematikan. Contohnya pada penggunaan DEG dan etilen glikol, dietilen glikol dan etilen glikol dan lain sebagainya. Lalu ada penanggulangan keluhan medis. Ini biasanya kurang memberikan respon atau memberikan manfaat klinis. Ini digunakan untuk produk namanya sediaan fitofarmaka. Lalu selanjutnya ada investigasi dan pengambilan kesimpulan. Keluhan yang didokumentasi lalu ditandatangani oleh bagian yang menerima, lalu setelah itu diuji, meninjau semua informasi tentang laporan tersebut, melakukan pemeriksaan pada sampel pertinggal, meneliti semua data. Lalu apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah tindakan perbaikan, penarikan kembali setelah kita menemukan masalahnya.
kita harus melakukan tindakan perbaikan dan penarikan kembali pada produk satu batch atau seluruh produk jadinya, lalu tindak lanjut yang sesuai. Misal, setelah ditarik semua, obatnya tersebut dimusnahkan, atau setelah ditarik semua, produknya tersebut tidak diproduksi lagi. Untuk kasus yang tidak diproduksi lagi itu ada namanya Dumolid. Dumolid itu adalah obat anti mual. Pada saat penggunaan awalnya menyebabkan bayinya itu kalau minum bisa terpotong-potong. Biasanya untuk obat antiemetik itu diberikan kepada ibu-ibu hamil. Nah, karena itu Dumolid tidak di setelah itu dihentikan untuk penggunaan sebagai antiemetik. Tapi untuk sekarang Dumolid digunakan untuk anti HIV. Jadi tidak digunakan untuk antiemetik karena pengguna obat antiemetik kebanyakan adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu nyemil. Pencatatan dan pelaporan ke atasan. Lalu untuk penarikan kembali mutunya itu tidak masuk persyaratan, tidak masuk syarat mutu. Adanya efek samping yang diperhitungkan. Lalu untuk jenis penarikan produk bisa satu batch produk tersebut atau seluruh produk jadi. Tindak lanjutnya bisa dilakukan penghentian dari suatu produk. Lalu keputusan penarikan itu karena adanya dari pihak produsennya sendiri. Misalkan ditemukan adanya cemaran logam berat dari hasil produknya, maka dari perusahaan itu sendiri menginisiasi untuk menarik semua produknya. Lalu ada instruksi dari instansi pemerintah seperti yang sekarang, instruksi dari BPOM bahwa harus menarik semua sirup dengan merek-merek tertentu. Tanggung jawabnya siapa? Yang melakukan tanggung jawab adalah apoteker penanggung jawab dan pimpinan perusahaan. Untuk jenisnya, produk yang ditarik itu bisa satu batch atau beberapa jenis atau beberapa batch atau seluruh yang sudah ditarik. Lalu untuk keputusan tindak lanjutnya bisa dengan penghentian pembuatan. Penghentian pembuatan ini bisa sementara atau bisa permanen. Untuk waktu penarikan, waktunya harus sesegera mungkin. Lalu jika ada tindakan khusus, kita lakukan penghentian dari peredaran. Kalau misalkan sampai ke pasien, kita harus melakukan penarikan sampai tingkat konsumen, terutama bila ada respon yang berbahaya terhadap kesehatan. Untuk penarikan kembali adanya sistem dokumentasi, ada protap untuk penarikan kembali, ada laporan dan pelaksanaan untuk penarikan kembali. Untuk produk kembalian itu jenisnya karena ada keluhan, kerusakan dan kadaluarsa. Jadi untuk produk-produk yang kadaluarsa itu bisa dikembalikan ke pabrik dengan perjanjian waktu tertentu. Lalu keabsahan atau sebab lain pada kondisi suatu produk jadi, wadah atau masalah kemasan sehingga menimbulkan keraguan terhadap keamanan, safety, identity, quality, lalu ada kuantitas produk tersebut. Ini harusnya menggunakan paradigma yang terbaru, yaitu yang pertama ada safety,
lalu ada quality, lalu ada identity, lalu ada potensi, dan yang terakhir ada purity. Lalu untuk penggolongannya itu memenuhi spesifikasi dan dapat digunakan produknya tersebut. Kalau ketika ditarik memenuhi persyaratan, ya berarti nanti dibuatkan nomor batch yang baru untuk rilis, atau nomor batchnya bisa diolah ulang. Kalau yang tidak dapat diolah ulang berarti harus dimusnahkan. Olah ulang itu di rework. Rework menurut CPOB diperbolehkan, tapi sebaiknya dimusnahkan. Untuk produk kembalian, yang pertama caranya dibuat protap untuk penanganan produk dengan memperhatikan jumlah dan identifikasi produk kembalian, ya. Lalu produk kembalian yang diterima dikarantina, jangan tercampur dengan bahan yang lain. Lalu dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian mutu untuk menentukan tindak lanjut dari kasus tersebut. Lalu keputusan dan pengolahan produk kembali dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas dasar pertimbangan yang seksama. Jadi untuk Reebok sendiri misalkan rasanya kurang manis, itu kita bisa tarik kembali lalu kita beri tambahan gula di sana. Lalu untuk produk hasil olahan ulang dilakukan pengujian ulang sehingga diperoleh mutu yang sama. Untuk produk kembalian yang tidak dapat diolah ulang, tidak dapat di-rework, harus dimusnahkan. Untuk setiap pemusnahan produk kembalian harus dibuat berita acaranya, ditandatangani oleh pelaksana dan saksi. Saksinya siapa bahwa produknya tersebut dimusnahkan. Lalu untuk produk kembalian, pelaksanaan untuk penanganan produk kembalian dan tindak lanjut itu dicatat dan dilaporkan. Setiap pemusnahan pada produk kembalian harus ada berita acara dan ditandatangani oleh saksi. Ini adalah contoh dokumen dari protap penanganan keluhan. Yang pertama tujuan, ada ruang lingkupnya, ada tanggung jawabnya, ada prosedur tekniknya, dan ada referensinya diambil dari mana. Lalu ada hasil dari rekaman keluhan, memo nomor berapa, pasiennya namanya siapa, misal memo nomor 303, jadi keluhannya nomor 303, bukan situsnya judi. Dari pasiennya misalnya namanya Pak Ijo, kita singkat inisial P, produknya namanya apa, produknya misalkan Mbok Proven. Lalu nomor base-nya berapa, keluarnya apa, tanggalnya kapan, jumlahnya berapa, hasil analisis, tanggal laporannya berapa. Nanti untuk parameternya dimasukkan pada tabel tersebut. Nah, lalu setelah itu untuk tiap tahunnya kita harus melaporkan keluhan terhadap produk selama 1 tahun. Nah, di sini nanti dilaporkan oleh siapa? Biasanya manajer QA yang tanda tangan. Ini untuk penanganan produk kembali, proses penarikan satu batch atau seluruh batch dari peredaran. Alasannya karena misalkan adanya cacat atau bermasalah pada kualitas. Untuk produk kembalian
dikembalikan karena adanya rusak kadaluarsa, misal ada masalah di mutu itu juga harus ditarik kembali. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus membuat protap keluhan. Setelah itu kita lakukan tindakan perbaikan, penarikan produk dan tindakan lain yang tepat. Semuanya ini harus berjalan secara simultan. Jadi jalannya bareng. Lalu penanganan keluhannya seperti apa? Kita harus membuat laporannya, hasil evaluasi, catat, laporkan, dan kaji secara berkala. Kaji secara berkala itu selama 1 tahun. Untuk formnya 1 tahun seperti ini. Ini direkap selama 1 tahun dan nanti dilihat apabila ada suatu tren produk yang bermasalah. Jadi di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa produk tersebut kita warning, lalu kita lakukan investigasi pada produk tersebut. Untuk prosedur penanganannya, kita evaluasi, ada produk yang bisa dikembalikan atau produknya itu memenuhi spek jadi diganti nomor batch-nya, atau setelah itu produknya tidak dapat diproses, tidak bisa di rework, artinya produk tersebut harus dikembalikan atau harus dikembalikan kepada yang maha kuasa atau dimusnahkan. Lalu untuk produk kembalian, yang pertama ada identifikasi, penyimpanan, penyelidikan, evaluasi, dan pengujian tambahan. Untuk prosedur pemusnahan, dari yang harus dimusnahkan apabila ada bahan atau produk yang ditolak. Lalu selanjutnya dokumentasi, semua produk yang dikembalikan harus didokumentasikan secara benar. Dan apabila obat yang dimusnahkan harus ada berita acara pemusnahan. Untuk produk kembalian adalah semua produk yang dikembalikan dari semua mata rantai distribusi ke produsen atau ke pabrik. Itu tentang sekilas tentang keluhan dan penarikan produk. Selanjutnya, bagaimana cara apabila produk tersebut itu tidak terjadi kesalahan yang berulang? Maka kita punya tools di sini namanya KAPA. KAPA itu corrective action dan preventive action. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi TKTP, tindakan korektif dan tindakan perbaikan. KAPA itu akan memberikan proses berupa langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendokumentasikan tindakan korektif dan preventifnya seperti apa. Untuk hasil yang sudah dilakukan KAPA-nya itu berupa hasil investigasi serta solusi lengkapnya. Sehingga mutu produk tersebut memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan dasar yang efektif untuk perbaikan yang berkelanjutan. Lalu untuk KAPA itu ada 2 tindakan. Yang pertama adalah tindakan koreksi atau corrective action, dan selanjutnya ada tindakan pencegahan atau preventive action. Untuk tindakan koreksi merupakan tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab atau ketidaksesuaian atau simpangan dari bila terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan. Untuk tindakan korektif dirancang untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan memastikan bahwa ketidaksesuaian dari sesuatu tersebut tidak terjadi lagi
dengan cara menghilangkan sumber penyebab kesalahan tersebut. Itu kalau misalkan corrective action. Jadi kita mengkritik dengan solusi itu corrective action. Lalu untuk preventive action adalah tindakan yang berupa langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan penyebab yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tersebut. Untuk tindakan pencegahan dirancang untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada sistem yang belum terjadi. Jadi untuk preventive action ini seperti cenayang atau dukun, bisa kita bisa memprediksikan penyebab ini bukan hanya karena ini tapi karena ABCD. Nah, itu masuk di preventive action. Lalu secara umum proses tindakan pencegahan itu kita bisa masukkan di proses analisis resiko atau yang sudah kalian pelajari tentang QRM, Quality Risk Management. Lalu prosedur yang harus dibuat itu seperti apa? Yang pertama, untuk CAPA kita harus menganalisis proses operasi kerja, konsensi laporan audit kualitas, catatan-catatan layanan, keluhan produk yang dikembalikan, dan sumber data kualitas yang lain untuk mengidentifikasi penyebab yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan atau cacat di produk tersebut. Kita bisa melakukan metodologi statistik untuk menentukan atau kita harus membuat statistik agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Lalu memiliki penyebab ketidaksesuaian tersebut yang berkaitan, menyelidiki. Jadi setelah kita menganalisa prosesnya, kita menyelidiki bukan menyelidiki proses tersebut yang berkaitan dengan produk, sistem, dan proses dan mutu. Lalu identifikasi dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang sama. Selanjutnya kita harus memverifikasi dan memvalidasi tindakan korektif tersebut, dan tindakan pencegahan dipastikan bahwa tidak memenuhi kualitas dari produk yang sudah jadi. Lalu setelah itu kita setelah menerapkan dan mencatat perubahan metode tersebut dan prosedur yang diperlukan untuk memperbaiki dan mencegah masalah tersebut agar kualitasnya yang teridentifikasi. Lalu memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kualitas produk tersebut yang tidak sesuai. Jadi memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan masalah kualitas atau produk yang tidak sesuai, jadi produknya itu bermasalah, disampaikan kepada bagian terkait untuk bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Untuk memastikan kualitas dari produk tersebut atau pencegahan terhadap masalah pada produk tersebut. Lalu selanjutnya dengan menyerahkan informasi yang relevan tentang masalah kualitas tersebut yang teridentifikasi serta tindakan korektif dan pencegahan untuk pada nanti dikirimkan kepada pihak manajemen. Lalu untuk tindakan korektif dan tindakan preventif ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi, evaluasi, investigasi, analisis, rencana tindakan, dan tindak lanjutnya. Yang awal kita melakukan identifikasi. Identifikasi itu adalah langkah awal. Kita harus dapat mendefinisikan masalahnya secara jelas. Kita harus melakukan ini untuk mendeskripsikan
Situasi secara lengkap dan akurat mencakup sumber informasinya, penjelasannya yang rinci terkait masalah bukti menunjukkan adanya masalah. Kalau misalkan kalian pesan barang online, sekarang apabila ada beberapa toko yang ketika mengembalikan kalian harus melakukan video unboxing, nah itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bukti adanya masalah. Lalu selanjutnya untuk sumber informasi yang spesifik dicatat dan dokumentasikan guna untuk mempermudah penyelidikan masalah tersebut dan dapat mengimplementasikan rencana pada yang akan dibuat. Hal ini juga menjadi sumber daya untuk proses evaluasi keefektifan dari sistem mutu tersebut dengan cara dan memperantarai antar komunikasi baik internal maupun eksternal. Untuk penjelasan masalahnya itu harus ditulis lengkap. Uraiannya singkat tetapi harus sangat informatif sekali, dan untuk memastikan bahwa masalah tersebut mudah dipahami dan baca penjelasan berbasis dengan bukti. Lalu selanjutnya membuat daftar informasi spesifik yang menunjukkan masalah itu terjadi. Misalnya bukti produk yang cacat, persentase yang cacat. Apabila kita membeli suatu tablet lalu ada capingnya, itu kemungkinan ada masalah pada capingnya, hampir roto caping, kemungkinan ada masalah di bisa di sistemnya atau di mesin cetak tabletnya. Pada saat melakukan analisa, sebaiknya kita pertimbangkan untuk faktor dari operator itu sendiri. Nanti kita untuk operator sendiri kita investigasi sendiri. Lalu selanjutnya ada tindakan evaluasi. Setelah kita identifikasi masalahnya, kita evaluasi. Evaluasi tersebut didokumentasikan pada bagian identifikasi dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan tindakan. Kemudian tindakannya yang diperlukan, setelah itu dampak dan potensi ketika kita melakukan improvement tersebut, dari masalah dan resiko terhadap perusahaan harus ditentukan, termasuk sumber dayanya, fungsinya, kualitas produk, keamanan dan kepuasan pelanggan, serta tingkat resiko yang terkait dengan diambil berkaitan dengan masalah yang terjadi. Contoh masalahnya suatu produk, masalah yang menimbulkan resiko serius atau keamanan dari suatu produk tersebut itu harus dijadikan skala prioritas dan memerlukan tindakan perbaikan yang sesegera mungkin. Lalu investigasi ini di proses yang ditulis untuk mempermudah terkait masalah yang terjadi. Rencananya tertulis untuk membantu memastikan bahwa penyelidikan sudah selesai, tidak ada yang terlewat. Untuk prosesnya mencakup kebutuhan tindakan yang diambil, proses investigasi yang bervariasi tergantung pada keadaan, tetapi juga harus mencakup tinjauan analisa yang komprehensif dari semua keadaan tersebut. Yang dijadikan investigasi biasanya adalah peralatan, bahan, personel, prosedur, desain, pelatihan, dan faktor eksternal. Dan yang bagian penting pada prosedur investigasi ini adalah memberikan tanggung jawab untuk melakukan setiap aspek investigasi.
Lalu selanjutnya analisa. Analisa itu tujuannya untuk menentukan akar masalah yang terjadi. Biasanya kita menggunakan metode RCA, root cause analysis. Proses ini dapat membantu untuk mengumpulkan data yang relevan, menyelidiki kemungkinan dan penyebabnya, dan dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk menentukan penyebab masalahnya tersebut. Misal, suatu perusahaan sejumlah besar komponennya dari CNC yang ditemukan tidak terkualifikasi atau dari negeri Wakanda, sehingga banyak kemungkinan yang menyebabkan terjadi kondisi tersebut berkaitan dengan kesalahan operator, perangkat yang salah, kerusakan pada alat, cetakannya yang rusak, atau masalah material, masalah desain, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus memberikan dan mempertimbangkan semua kemungkinan terhadap masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada rencana tindakan. Setelah tahu masalahnya, kita selanjutnya menentukan bagaimana cara untuk menghilangkan masalah tersebut dan dibuat rencana-rencana tindakan. Lalu selanjutnya ada tindakan. Tindakan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tindakan ringkasan implementasi, dan ada dokumentasi untuk implementasi semua rencana yang sudah diselesaikan. Seperti rencana tindakan harus dibuat daftar yang ringkas. Nanti bagian ini harus berisi catatan lengkap dan memastikan bahwa hasil yang diambil itu bisa memperbaiki masalah tersebut. Dokumentasi. Semua dokumen spesifikasi yang mengalami perubahan dicantumkan pada bagian DCC atau dokumen control center. Yang selanjutnya dokumen tersebut dilampirkan dan dilaporkan pada akhir tindakan KAPA. Setelah itu kita harus memverifikasi perubahan sebagai tindak lanjutnya tersebut. Lalu tindak lanjut dalam KAPA itu kita setelah melakukan KAPA, kita lihat hasil verifikasinya ada ndak perbaikan dari perubahannya, baik dari kontrol, pelatihan, dan perubahan lainnya, sehingga metode yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan verifikasinya. Lalu efektivitas dari tindakan tersebut. Aspek kualitas yang penting dari tindakan KAPA memastikan bahwa tindakan evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memperhatikan akar masalah atau root cause analisisnya, sehingga masalah yang terpecahkan itu setiap situasi sekunder itu bisa dihasilkan tindakan perbaikan, kontrol yang sudah ditetapkan, dan tindakan yang lain yang dapat menyebabkan efek yang merugikan. Lalu ada investigasi hasilnya dan ada komentar tambahan. Selanjutnya informasi atau komentar yang lain sesuai masalah, tindakan atau tindak lanjut untuk mempermudah pemahaman pada corrective action, preventive action yang sudah kita lakukan. Untuk pengisian matriks KAPA, yang pertama ada diisi identitas sarana yang harus diinspeksi, laporannya inspeksi, diisi persyaratan JPOB, termasuk pada persyaratan internal dan eksternal, diisi uraian ketersediaan produk, dokumen, diisi tentang kekurangan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Lalu diisi penyebab dan kekurangannya, dan kita berikan kolom gap analisis. Gap analisis itu yang terjadi sekarang,
dan perbaikannya seperti apa. Untuk capa itu perlu dijelaskan langkah-langkah tindakan perbaikannya itu corrective action, lalu ada preventive action. Jika tidak ada tindakan preventif, kita harus jelaskan justifikasinya. Lalu untuk batas waktu penyelesaian, setiap kapa harus disesuaikan dengan batas waktu penyelesaiannya yang reasonable, artinya sangat mungkin. Contohnya kalau misalnya kalian mengerjakan kuis soalnya 1 menit, itu sangat mungkin sekali dan diisi pada setiap langkahnya. Lalu harus diisi, dan yang status diisi dengan sudah selesai dalam suatu proses, diisi oleh personel tanggung jawab atau yang mengimplementasikan capa tersebut, diisi dengan nomor dokumen merupakan bukti dari suatu produk tersebut terkait dengan pengendalian perubahan, perbaikan bila melakukan pengendalian perubahan. Ini tabelnya apa, temuannya apa, persyaratannya seperti apa, kondisinya saat ini seperti apa. Lalu kita buat gap analisisnya, dari root cause analisisnya di bagian yang mana, ada kapannya, batas penyelesaiannya kapan, statusnya bagaimana, penanggung jawab dan bukti perbaikan. Semua dokumen tersebut harus ada pada corrective action dan preventive action. Untuk investigasi dalam dunia farmasi, terutama untuk capa, kita bisa gunakan metode diagram tulang ikan atau Ishikawa. Dengan metode tersebut kita bisa memastikan bahwa yang kita temukan adalah akar masalah dari sumber tersebut. Untuk Ishikawa itu dikembangkan oleh Dr. Toru Ishikawa 1943. Sering juga disebut diagram tulang ikan karena bentuknya kayak tulang ikan. Diagram tersebut dapat dari diagram sebab akan dapat menggambarkan simbol-simbol tertentu yang dapat menunjukkan hubungan antara penyebab dari suatu masalah selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Untuk metode ini sangat populer digunakan untuk berbagai jenis permasalahan. Langkah awalnya kita sepakati dulu masalahnya apa. Misal masalah dari efek-efek itu, lalu kita tarik garis ke kanan dan kita tarik kotak masalahnya. Lalu selanjutnya ditentukan kategori utamanya, penyebab masalah atau kategori sampingan. Ditempatkan pada kotak yang dihubungkan dengan garis ke punggung diagram. Lalu kita lakukan brainstorming untuk menemukan masalahnya tersebut sesuai merupakan penyebab utama atau penyebab sekunder, dan dipastikan bahwa penyebab dari efek tersebut digambar secara benar, jalur berawal dari masalah sampai masalah pada efek tersebut. Setelah menyelesaikan masalah utama, kita harus melakukan brainstorming lagi untuk melakukan masalah lain yang mungkin terlewat. Selanjutnya setelah dibuat, didiskusikan dan dibuat daftar akar penyelesaian masalahnya. Ini ada contohnya, misal menghitung banyaknya penyebab kesalahan dan menganalisa masalahnya. Jadi untuk penerapan diagramnya tersebut kita bisa tahu sebab akibatnya. Disebut juga diagram sebab akibat. Misalnya dapat menghitung masalahnya ada berapa, penyebab kesalahannya yang dapat menyebabkan masalah tersebut. Lalu analisa dan penyebaran masalah dan proses digunakan untuk penyebab kesalahan untuk mencari sumber kesalahan terbesar dari masalah tersebut. Nah, ini misalkan ada suatu masalah
kadar bahan aktif yang rendah bisa berasal dari material, manusia, lingkungan, peralatan, dan metode. Untuk manusia bisa berasal dari operator. Nah, tiap-tiap masalah tersebut memiliki diagram tulang ikan sehingga nantinya kita bisa memutuskan ini masalah primer atau masalah utama atau bukan, sehingga tindakan kapan yang kita lakukan bisa sangat efektif. Untuk diagram ikan kita bisa menggunakan berdasarkan 5M: material, method, man, milieu, mesin, atau 6M ditambah money atau market. Ini yang paling sesuai, contohnya tadi adalah berdasarkan 5M. Atau diagramnya kita bisa digunakan berdasarkan pada proses terjadinya suatu masalah. Misal di produk jadi, maka diagram Ishikawa dibuat dari tahap pertama sampai produk jadi tersebut. Dan dari masalah tersebut kita bisa tarik masalahnya ditarik dengan detail masalahnya. Untuk tipe diagram ini kurang populer dibandingkan dengan 5M. Akan tetapi pada kasus tertentu lebih cermat kita bisa menggunakan metode akar masalah berdasarkan proses karena tidak berlaku menggunakan 5M. Untuk metode ini, untuk metode yang berdasarkan proses, biasanya harus diperlukan pengalaman dan lebih mudah untuk mencari akar masalahnya tersebut. Untuk di industri farmasi, diagram Ishikawa masuk dalam bagian form penyimpangan atau non-conformity dan terintegrasi pada sistem akan lebih komprehensif untuk mengatasi masalah. Misal, apabila ada bagaimana dengan form penyimpangan yang telah terintegrasi, terdapat tulisan yang dibaca sebelumnya. Untuk cara menangani kasus penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam industri farmasi, biasanya kita gunakan Pareto Tools atau 5W1H dan atau sebaiknya digunakan form yang menggunakan minimal 2 tools tersebut. Untuk diagram Ishikawa kita bisa membaca berulang-ulang dari diagram Ishikawa. Yang diperlukan pada saat membuat RC adalah kita tidak harus tidak boleh sok tahu atau arogan. Bila penguasaan teori lebih mumpuni dan terarah terhadap ditemukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk prinsipnya semua metode bisa diterima dalam Ishikawa. Semua ide brainstorming kita bisa tulis, lalu yang terakhir pada saat penyusunannya baru disortir. Biasanya untuk menyusun Ishikawa itu ada kesalahan, misal material terjadi untuk cenderung kesalahan pada orang atau personal itu dihindari karena mungkin sistem atau peralatannya tidak mencukupi. Lalu ada untuk waktu menyusunnya, diagram diletakkan di luar bagian, biasanya apabila kita bekerja untuk masalah penyimpangan produk jadi. Jika terjadi masalah gudang, kemudian yang menangani adalah bagian gudang. Untuk masalah QC ditangani bagian QC. Sebaiknya ini dilakukan untuk
tidak mencegah bias dalam menganalisa suatu masalah. Jadi point of view-nya adalah kita harus ada pada luar bagian yang eh, kita sering lakukan. Untuk diagram, setelah kita membuat diagramnya, kita cek ulang, kita minta pendapat orang lain, apakah diagram tersebut sudah maksimal atau masih ada koreksinya. Dan yang paling penting kita harus sering latihan untuk mencari masalah terhadap suatu bagian. Biasanya orang Indonesia itu pintar kalau mencari masalah. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Terima kasih.